Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliawati NPM 101191118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara mengenai analisis pengelolaan bisnis konveksi baju yang ada di Desa Rancamanyar. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah jaringan bisnis dengan dosen pengampu Resya Dwi MM. Konveksi baju ini terletak di daerah Rancamanyar, Kecamatan Baleenda, dan pemilik dari konveksi ini yaitu Pak Sunti. Konveksi ini biasa membuatkan baju-baju pesanan pelanggan seperti baju anak, gamis, kerudung, kemeja, dan lain-lainnya. Konveksi ini menganut sistem produksi by order, di mana konveksi akan memproduksi baju ketika ada pesanan datang. Baik, mari kita mulai saja presentasi kali ini. Yang pertama itu, mari kita baca dulu pokok pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya konveksi baju Monokids. Yang kedua, ada rincian modal awal. Yang ketiga, ada struktur organisasi. Yang keempat, ada jaringan bisnis konveksi baju Monokids. Yang kelima, ada cara memperluas jaringan bisnis. Yang keenam, ada hambatan-hambatan dalam mengelola usaha konveksi. Yang ketujuh, ada tips untuk tetap bertahan dalam usaha konveksi. Yang pertama itu kita akan membahas sejarah berdirinya konveksi baju Monokids. Jadi awal mulanya itu ada teman Pak Sunti yang menawarkan pekerjaan ke Pak Sunti untuk membuat baju dan mengirimkannya ke toko besar. Nah, di sini tuh teman Pak Sunti itu sebagai seorang pekerja di toko Matahari. Dari situlah Pak Sunti mulai menekuni dunia konveksi baju dan mulai merintis usahanya. Serta seiring berjalannya waktu, Pak Sunti itu mulai memproduksi banyak baju dan juga mengirimkan ke toko-toko besar seperti Jogja dan lain-lainnya. Selanjutnya ada rincian biaya operasional dan juga pendapatan. Dalam 1 bulan, biaya operasional bisa menghabiskan sampai 33.800.000 dengan rincian bahan baku sebesar 25 juta. Nah, bahan baku ini itu nggak mesti selalu 25 juta. Bisa aja 25 juta dan pasti dalam 1 bulan itu si bahan baku akan menyisakan beberapa kain. Misalnya saya beli kain seharga 25 juta. Nah, dalam 1 bulan itu bisa aja si kain itu nyisa dan dipakai untuk bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya itu ada listrik seharga Rp500.000, ada transportasi seharga Rp300 dan juga gaji karyawan sebesar Rp8 juta. Nah, untuk pendapatan sendiri dari penjualan baju satu pieces di harga dengan Rp70.000. 70.000 dikali 500 pieces. 70.000 dikali 500 pieces sama dengan Rp35 juta. Ada juga penjualan celana Rp50.000 dikali 200 potong sama dengan Rp10 juta. Selanjutnya ada penjualan dari kerudung seharga Rp25.000 dan dikali dengan 100 potong sama dengan Rp2.500.000. Ada juga penjualan kaos seharga Rp35.000 dikali 200 potong menghasilkan Rp7 juta. Nah, total pendapatan yang didapat oleh konveksi Monokids yaitu Rp54.500.000. Selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi konveksi Monokids. Dalam konveksi ini ada total 6 karyawan. Nah, yang pertama itu ada Pak Sunti selaku pemilik. Yang kedua itu ada Asep
selaku administrasi. Nah, Pak Asep ini juga dia itu bisa sebagai administrasi dan juga kurir yang mengantar dan mengirim barang. Ada karyawan yang sebagai tukang potong. Selanjutnya ada karyawan juga, 2 karyawan sebagai tukang jahit. Nah, yang keempat itu ada tukang obras. Dan yang terakhir itu ada karyawan yang sebagai tugasnya sebagai finishing. Dalam memilih karyawan, Pak Sunti lebih menyukai karyawan yang jujur, bertanggung jawab, serta tepat waktu. Karena pekerjaan dalam konveksi ini adalah sistem kerja kejar target, di mana karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Misalnya ketika Bu Ani ingin memesan baju yang harus sudah selesai dalam kurun waktu 1 minggu, maka karyawan mau tidak mau harus bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Nah, jujur di sini maksudnya itu ketika tadi dikasih waktu seminggu dan karyawan ternyata tidak sanggup menyelesaikannya, tapi sebelumnya karyawan itu tuh udah bilang gitu kalau dia itu sanggup pekerjaan ini dalam waktu 1 minggu. Nah, ini juga berkaitan dengan tanggung jawab. Ketika pekerjaannya tidak selesai, maka artinya karyawan itu lepas dari tanggung jawabnya. Nah, tepat waktu di sini artinya itu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Begitu juga dengan pengelolaan usaha. Jadi Pak Sunti itu lebih memperhatikan ke arah pelanggan, baik dalam hal waktu yaitu pengiriman tepat waktu maupun dalam pelayanan, yaitu pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Nah, karena Pak Sunti ini lebih fokus pada ketepatan dalam pengiriman, oleh karena itu para pelanggan tuh tetap setia gitu di konveksi Pak Sunti ini, karena cara Pak Sunti dalam mempertahankan laba yang didapat adalah dengan cara fokus pada ketepatan waktu pengiriman. Lalu selanjutnya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Artinya dalam menjalankan usaha, Pak Sunti ini memperhatikan keinginan pelanggan. Misalnya pelanggan ingin menggunakan bahan A untuk pesanannya, atau bisa juga pelanggan akan membawa bahan baku sendiri untuk pembuatan baju. Nah, dalam hal ini Pak Sunti itu memberikan kebebasan pada pelanggannya dalam memilih gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jaringan bisnis konveksi baju Monokids. Yang pertama itu ada produsen kain. Nah, produsen kain ini yang mengirimkan bahan baku utama seperti kain. Produsen utama kain dari konveksi Monokids ini berada di Cimahi, dan ada juga beberapa yang letaknya itu di Cijerah gitu. Jadi ada yang di Cimahi dan ada juga yang di Cijerah. Yang kedua itu ada jasa sablon. Nah, jaringan bisnis selanjutnya terjalin dengan pihak jasa sablon, karena di konveksi masih belum ada sablonan, maka konveksi Monokids ini menggunakan jasa sablon dari pihak lain. Jasa sablon ini terletak di Padalarang dan ada juga yang di Kota Bandung. Nah, yang ketiga ini ada pabrik. Nah, pabrik di sini tuh maksudnya ketika pelanggan yang memesan baju tapi ingin menggunakan bahan baku yang ada di pabrik A. Jadi contohnya tuh kayak si pelanggan A meminta konveksi atau meminta Pak Sunti untuk membuat baju, tetapi ambil bahannya itu dari pabrik gitu. Nah, selanjutnya itu ada konveksi. Konveksi ini tuh maksudnya ketika Pak Sunti mendapat pesanan yang banyak dan ternyata para karyawannya itu nggak mampu untuk menyelesaikannya. Nah, maka Pak Sunti akan membawa kerjaan tadi ke konveksi lain untuk diselesaikan. Nah, dalam hal ini tuh Pak Sunti mengatakan bahwa 50%-nya dikerjakan di konveksi sendiri dan 50% lagi dikerjakan di konveksi lain. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada cara memperluas jaringan bisnis. Nah, yang pertama itu ada cari banyak kenalan. Jaringan bisnis bisa dimulai dibangun melalui berbagai kegiatan seperti acara pelatihan, seminar, atau lain-lainnya.
yang memberikan kita peluang untuk bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang bisnis. Nah, momen ini tuh merupakan momen yang memberikan kita kesempatan yang besar untuk memperbanyak kenalan dan juga membuka jaringan bisnis baru. ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Meniru langkah-langkah dan juga strategi bisnis dari orang-orang yang telah sukses dalam menjalankan bisnis. Proses ini akan membawa kita untuk memahami dan menganalisa bagaimana tahapan dalam menjalin bisnis. Setelah mengamati, jangan lupa untuk memodifikasi agar menjadi pembeda dari bisnis yang ada. 3 itu pergunakan media sosial. Sekarang kan sudah tersedia berbagai platform yang bisa menghubungkan kita untuk lebih dekat dengan orang lain. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memperluas jaringan bisnis. Nah, yang keempat itu ada masuk ke dalam komunitas. Nah, peluang ini tuh sangatlah besar karena ketika kita bergabung dengan suatu perkumpulan, maka ini adalah cara yang paling efektif untuk membangun jaringan bisnis serta memperluasnya. Selanjutnya di sini ada hambatan-hambatan dalam mengelola usaha konveksi. Nah, yang pertama itu yang sering dijumpai di konveksi itu mesin rusak. Ketika mesin rusak, maka akan mempengaruhi terhadap produksi baju dan berpengaruh juga terhadap pendapatan. Yang kedua itu human error. Terkadang di konveksi menjumpai pekerja atau karyawan yang mengalami kesusahan dalam bekerja. Maka dari itu sangat diperlukan karyawan yang memiliki pemahaman yang khusus pada bidang yang ditekuni. Yang ketiga, produksi barang cacat. Hal yang pernah terjadi adalah ditemukannya barang cacat sehingga barang berserakan di gudang. Untuk mengatasi ini, biasanya barang yang reject akan dijual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada tips untuk tetap bertahan dalam usaha konveksi. Sebenarnya membangun konveksi tidak harus membangun pabrik garmen, tapi cukup membuka usaha dalam skala rumahan sehingga cocok untuk usaha sampingan. Jika terus ditekuni, bisnis ini bisa berkembang dari skala bisnis rumahan dan menjadi lebih besar. Terlebih lagi jika sudah mendapat kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan konsumen terhadap bisnis kita merupakan wajib hukumnya. Nah, tips yang pertama itu memilih supplier yang berkualitas. Cari lokasinya yang dekat dengan bisnis. Pilih supplier yang memiliki jasa dan produk dengan pasokan pendukung seperti menyediakan bahan dan sablon. Yang kedua itu membuat website dan gunakan media sosial. Untuk bersaing dengan pemilik usaha konveksi, haruslah berlari ke ranah digital. Manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan menjaring konsumen lebih banyak. Yang ketiga itu optimalkan pasar yang ada. Jual produk banyak ke pelanggan yang sudah ada. Tren selalu berubah dengan cepat dalam bisnis konveksi ini. Jadi daripada kita mencari konsumen baru, lebih baik kita menjual barang baru ke pelanggan yang sudah ada saat ini. Nah, yang keempat itu niche market. Nah, penyempitan ukuran pasar ke sekelompok tertentu untuk membantu berjalannya bisnis. Ini membantu kita untuk fokus pada sekelompok pelanggan tertentu dalam menjual produk. Manfaatnya itu membantu dalam loyalitas merek dan publisitas terjadi dari mulut ke mulut yang mampu menumbuhkan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ini tuh ada dokumentasi yang saya ambil ketika melakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kali ini, usaha konveksi adalah sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat secara massal. Usaha konveksi Monokis milik Bapak Sunti adalah konveksi yang berlokasi di Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah. Konveksi ini bisa membuat baju, seragam, gamis, kemeja, kerudung, dan lain-lain. Pada mulanya, konveksi ini sering memproduksi baju untuk dikirimkan ke toko-toko besar. Jaringan bisnis yang terjalin yaitu antara konveksi dengan produsen kain serta penyedia jasa sablon yang ada di Padalarang.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.